للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah mengawali tausiah pada subuh pagi hari ini. Kita selalu menyampaikan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyak sekali rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada kita, nikmat iman dan Islam, mungkin wabil khusus lagi nikmat kesehatan, sehingga masih senantiasa kita bisa hadir ke rumah Allah ini dalam rangka berta'abbud kepadanya, bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu nikmat yang sangat luar biasa sekali para jamaah sekalian. Berikut salawat dan salam juga kita senantiasa kita sampaikan kepada pembimbing kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas berbagai tuntunan dan petunjuk-petunjuk beliau kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mengenal agama yang suci ini, agama yang dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala serta pendengar radio dimanapun berada, kajian hadis kita pada subuh hari ini adalah kita bacakan hadis tentang taujihatu wa wasaya nabawiyah, yaitu bimbingan dan wasiat-wasiat kenabian. Banyak sekali kalau kita telusuri hadis-hadis yang merupakan wasiat, pengarahan-pengarahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana apabila kita mengikuti semua taujihat, wasiat dan bimbingan-bimbingan ini, sudah pasti kita akan mendapat kebahagiaan mulai di dunia sampai ke akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan taujihat dan bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tuntunan-tuntunan beliau tersebut benar-benar menjadi panduan bagi kita dalam mengharungi hidup mulai di dunia ini sampai ke akhirat kelak. Salah satu di antara taujihatnya ataupun wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi, adalah hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may ya'khudhu anni haula'il kalimati faya'malu bihinna aw yu'allimu may ya'malu bihinna. May ya'khudh anni haula'il kalimat faya'mal bihinna aw yu'allimu may ya'malu bihinna. Ini pertanyaan dari baginda Rasulullah. Abu Hurairah menceritakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bertanya, siapakah orang yang mau mengambil dariku kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang dengan ucapan-ucapan itu mereka amalkan ucapan-ucapan tersebut,
atau mengajarkan orang yang mau mengamalkan ucapan-ucapan tersebut. Jadi ada beberapa kalimat, ada beberapa amalan yang mau disampaikan oleh baginda Rasulullah, lalu beliau bertanya, siapa yang mau mengamalkan atau mengambil ajaran-ajaran yang aku sampaikan ini, lalu dia amalkan atau mengajarkan orang-orang yang mau mengamalkannya? Itu pertanyaan yang diajukan oleh baginda Rasulullah. Faqala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah menurut riwayat ini menjawab, faqultu, aku mengatakan kepada baginda Rasulullah, ana ya Rasulullah, saya wahai baginda Rasulullah, saya akan mau mengambil dan mengamalkan apa yang engkau wasiatkan ya Rasulullah. Lalu kata Abu Hurairah, fa akhadha biyadi fa'adda khamsan. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku, karena tradisi kebiasaan dari Rasulullah ketika mau memberikan satu pesan, satu wasiat kepada seseorang sambil memegang tangan orang tersebut. Jadi fa akhadha biyadi, ketika itu Rasulullah memegang tanganku, fa'adda khamsan, lalu menghitung, menyebutkan amalan-amalan apa yang mau diberikan itu. Di sini disebutkan ada 5 hal yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah sebagai periwayat hadis ini. Lalu beliau mengatakan, waqala, ya, ittaqil maharima takun a'badan nas. Ini wasiat pertama baginda Rasulullah, ya, walaupun hal ini ditujukan kepada Abu Hurairah, tentu wasiat-wasiat keislaman itu mencakup bagi kita seluruh umat. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Suatu ungkapan itu dipahami menurut keumuman lafaz. Jadi lafaznya umum, maka itu mencakup semua kita tentunya. Bahkan ada juga yang lafaznya khusus, tapi juga mencakup kepada kita, seperti dalam lafaz ini, ittaqil maharim. Baginda Rasulullah mengatakan, hendaklah kamu bertakwa terhadap hal-hal yang haram. Makna bertakwa terhadap hal-hal yang haram, menjauhi perbuatan-perbuatan haram. Takun a'badan nas. Apabila kamu menjauhi perbuatan-perbuatan haram, niscaya kamu akan menjadi hamba Allah atau manusia yang paling a'bad, yang paling baik ibadahnya. Jadi satu kunci yang diberikan oleh baginda Rasulullah seperti itu. Jadilah kamu orang yang takut kepada perbuatan-perbuatan haram atau menjauhi perbuatan-perbuatan haram. Kata baginda Rasulullah, ketika kamu menjauhi perbuatan-perbuatan haram, tentu kamu akan menjadi manusia yang paling tinggi, yang paling baik ibadahnya dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Wasiat yang kedua dari baginda Rasulullah, hendaklah kamu ridha, hendaklah kamu terima apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, atau hendaklah kamu terima, hendaklah kamu ridha terhadap apa yang ditentukan oleh Allah kepadamu. Takun aghnan nas. Apabila kamu ridha, apabila kamu senang
dengan sepenuh hati menerima ketentuan Allah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi kalau kita ingin kaya, hendaklah kita senang menerima apa yang ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud kaya di sini adalah aghnan nas, manusia yang kaya yang tidak membutuhkan orang lain, kaya jiwa sehingga tidak merasa kurang dalam hidup ini. Itu wasiat yang kedua baginda Rasulullah. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Wasiat yang ketiga dari baginda Rasulullah, hendaklah kamu berbuat baik kepada tetanggamu, takun mu'minan, sehingga kamu betul-betul menjadi orang yang mukmin. Artinya mukmin yang sejati. Ketika kita mau berbaik, berhubungan baik dengan tetangga kita, maka kita akan menjadi hamba Allah yang mukmin. Ya, karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kita sehingga kita menyayangi saudara kita, ya, tetangga kita termasuk saudara kita, sebagaimana kita menyayangi orang lain. Nah, ini dilanjutkan pada penggalan berikutnya. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Sayangilah manusia. Poin berikutnya, sayangilah manusia, untuk manusia apa yang kamu sayangi untuk dirimu sendiri, sehingga dengan demikian kamu menjadi hamba Allah yang muslim. Ini banyak para jamaah sekalian, kadang-kadang kita mencintai sesuatu buat kita dan kita tidak menyayangi ketika sesuatu itu berada pada pihak orang lain. Ini sama seperti hadis yang sudah sangat sering dibacakan, la yuhibbu ahadukum tadi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kita diminta oleh baginda Rasulullah melalui wasiat ini, hendaklah kamu mencintai apa yang kamu cintai untuk dirimu. Ya, ketika yang kamu cintai itu dimiliki oleh orang lain, sehingga dengan demikian kamu menjadi hamba Allah yang muslim. Yang tadi pertama sekali mukmin, yang kedua muslim. Jadi kalau kita umpamanya mencintai apa yang kita dapatkan di dunia ini berupa kebahagiaan, kesenangan, kesehatan, maka kata baginda Rasulullah, hendaklah kamu juga senang, cinta ketika kebahagiaan, kesenangan, ya, keberuntungan itu berada pada orang lain. Jadi cinta kesenangan, cinta kebahagiaan kepada diri sama dengan cinta kesenangan dan kebahagiaan untuk orang lain. Jadi ketika kebahagiaan mengarah kepada orang lain, jangan kita hambat, sama seperti kita tidak menghambat ketika kebahagiaan itu sampai kepada kita. Jadi berilah peluang, kesempatan kebahagiaan bagi orang lain. Berilah kebahagiaan bagi tetangga kita ketika kita senang kebahagiaan itu berada di pihak kita, dan kepada saudara-saudara kita yang lain. Itu yang yang poin berikutnya tadi. Kemudian wala tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Ini poin yang terakhir, yaitu janganlah kamu memperbanyak ketawa. Nah, ini juga satu hal tausiah baginda Rasulullah yang kadang-kadang bagi sebahagian orang tidak menyadari adanya larangan ketawa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang dimaksud adalah ketawa yang sampai terbahak-bahak,
sampai-sampai tidak tahu diri lagi. Mengapa baginda Rasulullah melarang kita ketawa sampai kuat sekali? Fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Karena banyak ketawa itu dapat mematikan hati kita. Kita sangat takut para jamaah sekalian ketika hati kita sudah mati. Ketika hati kita sudah mati, sudah tertutup, maka tausiah keagamaan seperti tausiah baginda Rasulullah pada pagi hari ini itu tidak masuk lagi ke dalam diri kita. Pada saat kita mendengar tausiah baginda Rasulullah, mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, itu seperti tidak ada pengaruh sama sekali. Mengapa? Salah satu penyebabnya karena hati kita sudah ditutup, hati kita sudah mati. Jadi tidak ada manfaat sedikit pun. Menyekun urung tuha lagi tatu huntut bak punggung kameng, hanat rasa bacut. Jadi kita sangat bermohon kepada Allah, semoga hati kita tetap terbuka, terutama untuk mendengarkan tausiah-tausiah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasan hadis ini dikatakan lazama Abu Hurairah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam mulazamatan tammah. Abu Hurairah yang disebutkan dalam riwayat ini dikatakan sebagai orang yang senantiasa melazimi Rasulullah, artinya yang senantiasa menemani, mendekati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendekatan yang sangat sempurna. Jadi kita ketahui baginda Rasulullah atau sahabat Abu Hurairah yang saya maksud, sahabat Abu Hurairah ini salah seorang sahabat yang paling dekat dengan baginda Rasulullah. Ketika beliau punya kesempatan, beliau senantiasa menyertai baginda Rasulullah, sehingga inilah salah satu sebab mengapa di antara sekian banyak sahabat Rasulullah, Abu Hurairah lah yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis beliau. Betapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah, betapa besar dan agungnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Khulafaur Rasyidin, termasuk Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara mereka Abu Hurairah lah yang paling banyak menerima hadis dari Rasulullah dan menyampaikan kepada orang lain. Salah satunya itulah hadis yang kita bacakan ini. Walidha nuqila katsiran minal ahadisin nabawiyah al-jalilah al-hammah. Jadi karena beliau sering sekali menyertai baginda Rasulullah, setiap yang baginda Rasulullah lakukan, setiap yang baginda Rasulullah katakan direkam oleh Abu Hurairah dan disebarkan kepada sahabat-sahabat beliau yang lain. Allati tahtawi ala taujihatin wa wasaya 'azimah. Di antaranya mencakup pengarahan-pengarahan dan wasiat-wasiat yang sangat bernilai agung. Wa fil hadisil ladzi nahnu bisadadi syarhih, dalam hadis yang sedang kita berikan penjelasan ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin ma'a ashabihi ridwanullahi alaihim. Jadi pada waktu itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada bersama para sahabat radhiyallahu anhum, lalu beliau menyampaikanlah sabda tersebut. Ketika beliau sedang berada di hadapan para sahabat beliau, maka beliau mengucapkan, may ya'khudh anni haula'il kalimat fa ya'malu bihinna aw yu'allimuhunna min may ya'malu bihinna. Siapa di antara kalian semua ini yang mau mengambil tausiahku dan mengamalkan serta mengajarkan orang-orang yang mau mengamalkannya? Langsung Abu Hurairah yang sangat ambisi dengan tausiah Nabi, beliau mengatakan, sayalah wahai Rasulullah yang akan mengambil wasiat-wasiatmu tersebut. Lalu pada wasiat pertama
Baginda Rasulullah yang disampaikan melalui Abu Hurairah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah hal-hal yang diharamkan, niscaya kamu akan menjadi hamba Allah yang paling baik. Al-maharim tashmulu jami'al muharramat min fi'lil manhiyat wa tarkil ma'murat. Perbuatan-perbuatan haram atau amalan-amalan haram itu mencakup seluruh perbuatan yang diharamkan Allah, yaitu min fi'lil manhiyat, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, wa tarkil ma'murat, dan meninggalkan yang diperintahkan. Ini satu catatan penting bagi kita para jamaah dan kaum muslimin dimanapun berada. Perbuatan-perbuatan haram, kita sering memahami perbuatan haram yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah. Terkadang kita lupa bahwa kita sudah berada dalam perbuatan haram pada saat kita meninggalkan perintah. Jadi seolah-olah yang namanya perbuatan haram itu hanya kita menjauhkan perbuatan yang dilarang. Terkadang kita lupa pada saat kita meninggalkan perintah, kita sudah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan salat misalnya. Mungkin ada orang yang beranggapan itu tidak melakukan perbuatan haram. Padahal makna melakukan perbuatan haram ketika kita melakukan atau meninggalkan perbuatan yang diperintah, itu termasuk kita telah melakukan perbuatan haram. Jadi apapun yang diperintahkan oleh agama, yang diperintahkan oleh Al-Quran, diperintahkan oleh hadis Rasulullah, ketika kita tinggalkan berarti kita sudah melakukan perbuatan haram. Allati jaa dzikruha fi kitabillah, yang tersebut dalam Al-Quran, wa fi sunnati nabihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kasyirki wa qatlin nafsi wa sirqah wa zina wa namimah wal kadhib wal khiyanah. Seperti kita melakukan perbuatan syirik, membunuh manusia, mencuri, berzina, melakukan perbuatan namimah, melakukan perbuatan berdusta, wal khiyanah wa qauliz zur, dan mengucapkan ucapan-ucapan yang dosa, wa aklir riba wa uquqil walidain wa qat'ir rahim wa syurbil khamri wa sihri. Banyak sekali di sini perbuatan tersebut diharamkan lalu kita lakukan, atau perbuatan tersebut diperintah lalu kita tinggalkan perintah. Fa idza ijtanabal mar'u jami'a ma nahallahu anhu irtaqa ila a'la maratibil ubudiyah. Kata dalam hadis ini, apabila manusia menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah, niscaya irtaqa ila a'la maratibil ubudiyah. Pada saat itu kita sudah naik derajatnya kepada tingkat ubudiyah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Likaunihi jahidu nafsihi ala tarkil haram, karena dia telah bersusah payah untuk meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ma'abidal abiduna bisyai'in afdala min tarki ma nahahumullahu anhu. Tidaklah seseorang hamba yang beribadah dengan sesuatu yang lebih utama daripada dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasan Basri mengatakan seperti itu. Tidaklah seseorang yang beribadah yang paling utama daripada meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Poin yang kedua, ar-ridha bima qasamallah. Banyak ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai kita pertanyakan kenapa kepada saya ditentukan seperti ini. Ketika mempertanyakan berarti di sana sudah ada unsur ketidaksenangan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita ridha kepada apa yang ditentukan oleh Allah, takun aghnan nas, kita menjadi hamba yang paling kaya di dunia ini. Kaya dalam pengertian kita tidak membutuhkan orang lain. Yang kita butuhkan dalam hidup ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ungkapan syair yang sangat menarik para jamaah sekalian dikatakan, wa ghinan nufus huwal kafaf fa in abad fa jami'u ma fil ardi la yakfiha. Ya. Satu jiwa yang kaya itu dapat mencukupi seluruhnya. Ini ibarat orang yang bahasa sekarang tidak merasa kurang pada dirinya. Jadi pada saat kita merasa pede terhadap apa yang kita miliki misalnya, itu tidak ada sesuatu yang kurang bagi kita. Sama seperti kita lihat, dia kenapa begitu semangat untuk melakukan sesuatu, padahal kalau kita lihat penampilannya tidak memungkinkan. Mengapa? Karena dia aghnan nas, orang yang kaya, dia tidak butuh yang lain kecuali Allah. Pada saat dia memerlukan sesuatu, dia melapor kepada Allah. Dalam syair ini dikatakan, fa'in abad, apabila kita tidak kaya jiwa kita, fajami'u ma fil ardi la yakfiha, maka seluruh yang ada di bumi ketika diberikan kepada kita masih kita merasa belum cukup. Makanya pesan baginda Rasulullah, jadilah kamu orang yang rela menerima apa yang ditetapkan Allah. Pada saat itu maka kamu akan menjadi orang kaya yang tidak membutuhkan orang lain. Katakan sesaat kita membutuhkan uang, tapi kita tidak sampai gelisah, susah sekali, tidak. Kenapa? Karena kita punya Allah. Tuhan na bersama getanyo. Pada saat gelisah, segelisah apapun, laporlah kepada Allah. Ya, pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan ada saja petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita, sehingga orang lain akan memberikan sesuatu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari hadis ini panjang sekali, kita padai sampai di sini. Yang jelas ada 5 poin wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.